Nah, di sini ada penting yang mau saya sampaikan karena telah menjadi sebuah polemik di medsos. Tema ini hadir untuk meredahkan polemik itu. Sekarang kan rame nih membahas persepuluhan ya. Ada seorang pendeta, saya sebut nama. Menyebut nama ini tidak bermaksud apa-apa, tidak ya. Ada seorang pendeta yang bernama Pendeta Wignyo Tanto, Gembala Sidang Gereja Suara Kebenaran Injil PIK. Dulu sama-sama dengan saya satu sinode, tapi demi kemajuan saya pribadi, saya telah keluar dari sinode itu dan saya membuat pelayanan ini sendiri. Nah, Bapak Pendeta Wignyo Tanto ketika di Israel, latar belakangnya itu tembok Bait Allah, membuat sebuah video. Shalom saudara, selamat pagi. Saya sedang ada di lokasi Bait Allah yang dahulu. Di sini ada tembok bagian barat yang sering disebut orang tembok ratapan. Inilah kompleks Bait Allah. Barusan saya cek dengan informasi yang bisa dipercaya dengan para rabi soal persepuluhan. Ternyata persepuluhan itu tidak ada lagi, saudara. Persepuluhan itu dilakukan dahulu di Bait Allah kepada suku Lewi. Setelah itu tidak pernah ada lagi persepuluhan sampai hari ini. Kalau saudara tidak percaya, cek sendiri kepada para rabi. Ya. Jadi gereja itu bukan persepuluhan yang harus ditekankan, kebenaran. Bukan berarti persembahan tidak boleh, persembahan boleh. Tapi jangan pakai kata persepuluhan, nanti dibalas Tuhan, itu karangan manusia itu. Saya sudah cek sendiri, saudara silakan cek di Israel kalau tidak percaya. Tidak ada persepuluhan. Ya, berikan kepada Tuhan apa yang terbaik. Itulah yang benar. Itulah ibadah yang benar. Persembahkan seluruh hidup kita untuk Tuhan. Kiranya ini bisa membuat saudara tercerahkan untuk kemuliaan Tuhan. Tuhan berkati saudara dan saya. Amin. Hari ini orang-orang di Israel tidak lagi mengumpulkan persepuluhan seperti orang-orang Israel pada masa lampau. Itu pernyataan beliau. Oke, nggak apa-apa. Lalu muncul lagi seorang pendeta yang di sampingnya itu ada seorang Yahudi, katanya begitu, yang bisa berbahasa Indonesia, Bapak Pendeta Lukas Kusuma. Pendeta ini berdialog dan disorot kamera berkata, bagaimana pendapat Bapak sebagai Rabi Yahudi? Apakah memang betul hari ini orang Israel tidak lagi memungut persepuluhan seperti dulu? Rabi Yahudi ini berkata, oh tidak. Sampai hari ini orang Israel masih memungut persepuluhan seperti dahulu. Pak Dhani sebagai seorang tour guide senior Israel, bahkan juga masih menghidupi agama Yahudi, apakah benar bahwa persembahan perpuluhan sudah tidak lagi dilakukan oleh orang Yahudi sampai hari ini? Masih tetap sama. Nah, ini tentu polemik. Jemaat akan bingung mana yang mau dipakai, kasih perpuluhan atau tidak. Nah begini, Bapak Ibu sekalian, kalau kita mengacu kepada perjanjian lama, perintah memberikan persepuluhan itu langsung dari Elohim Yahweh. Ketika orang Israel keluar dari perbudakan Mesir, Israel memiliki 12 suku. Masing-masing suku itu memiliki milik pusaka, artinya tanah wilayah untuk bekerja. Tapi ada satu suku yang tidak diberi milik pusaka, yaitu suku Lewi. Dia dikhususkan untuk melayani peribadatan bangsa Israel atau 11 suku lain, dan 11 suku ini diperintahkan Allah memberikan persembahan persepuluhan untuk hidup mereka. Ini clear. Ini peraturan perundangan yang sah bagi orang Israel dulu. Nah, seiring bertumbuhnya gereja, beberapa gereja-gereja beraliran karismatik memungut persembahan persepuluhan, melakukan persis seperti sumber hukum bagi bangsa Israel masa lampau yang keluar langsung dari mulut Elohim Yahweh. Dilakukan persis semacam itu, 1/10. Bahkan ada juga perkataan-perkataan kalau tidak memberikan tidak akan diberkati Tuhan. Ya monggo silakan, itu urusan masing-masing dalam gereja. Saya tidak mau mencampuri. Lalu beberapa gereja-gereja dari sinode lain, karena sekarang zaman medsos ya, khotbah tampil di YouTube, ada di TikTok dan segala macam, maka mulai memberikan komentar itu, sindir menyindir, singgung menyinggung dan segala macam. Ini tentu menjadi polemik yang harus kita selesaikan. Nah, saya sebagai seorang yang belajar hukum ya, saya berharap 2 tahun lagi saya bisa menyelesaikan sarjana hukum saya dan bisa menjadi seorang lawyer ya, supaya bisa berguna juga lah untuk melayani
Tuhan Yesus di bangsa ini. Saya memberikan saran begini, ada baiknya kalau memang satu sinode tetap ingin menekankan adanya persepuluhan. Ya tentu sebuah gereja itu tidak mungkin tidak membutuhkan uang. Ya, saya tidak tahu kalau ada pendeta yang berkata gereja ini tidak butuh uang. Itu hebat sekali keyakinan dan imannya. Tapi saya meyakini semua gereja untuk operasionalnya itu pasti membutuhkan uang. Nggak mungkin enggak. Pasti membutuhkan uang. Nah, bila dalam sebuah sinode ingin menerapkan persepuluhan, ini tawaran dari saya, bisa Bapak Ibu pakai, bisa juga tidak. Cantumkan di ADART, anggaran dasar rumah tangga, ya kan? Dalam pendirian sinode, bahwa sinode gereja ini dalam hal mendukung operasional pelayanan gereja-geregereja lokalnya memungut persembahan yang kami sebut persepuluhan dari jemaatnya setiap bulan. Satu. Yang kedua, bahwa sinode gereja ini setiap awal tahun memungut buah sulung yang dipungut dari masing-masing jemaatnya untuk mendukung pelayanan gereja. Cantumkan di ADART, lalu sahkan di Kementerian Hukum dan HAM. Jadi ketika Bapak Ibu memungut persepuluhan, Bapak Ibu memungut buah sulung, bukan lagi berdasarkan tradisi perjanjian lama bangsa Israel dulu. Sebelum ada NKRI, sebelum ada undang-undang, sebelum ada PPN, PPh 21, Bapak Ibu cantumkan. Jadi ketika orang mengkritisi sinode gereja Bapak Ibu, ingatkan dia, bos, jangan begitu. Ini kesepakatan kami di gereja kami. Kalau 2 kali masih juga nyindir, ingatkan. 3 kali somasi. Di sini bukan bicara kasih atau tidak kasih. Di sini berbicara tentang peraturan yang harus ditegakkan demi persatuan dan kesatuan bangsa. Jangan biarkan polemik dan tafsir-tafsir itu membuat kita tidak bersatu. Itu saran dari kami, ya.